Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna. Insyaallah kita teruskan pelajaran kita Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Kitab At-Tsani, dan terakhir kita di halaman 6 udah selesai ya? Halaman 7. Sekarang halaman 7 ya? Kedua sudah selesai. Kedua sudah selesai, berarti ketiga sekarang ya? Iya Ustaz. Nah, baik. Silakan dibuka halaman 7. Poin ketiga, ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Dan ini yang domir-domir yang kita pelajari. Domir-domir yang kita pelajari. Perasaan kemarin sudah kita ya mempelajari domir-domirnya. Kemudian ini ketika ada inna plus huwa, inna plus huwa, inna artinya sesungguhnya. Di sesungguhnya dia, maka tinggal ditambahin hu, ya, hu. Ini untuk huwa. Jadi inna huwa plus inna plus huwa menjadi innahu, tinggal ditambahin hu domirnya. Kemudian inna plus hiya berarti menjadi inna ha, ya, domirnya adalah ha. Inna plus anta berarti innaka, itu anta ya. Kalau anti berarti inna plus anti innaki. Kemudian inna plus ana bisa innani atau langsung inni gitu ya. Innani boleh atau inni juga boleh. Kemudian inna plus hum menjadi innahum. Inna plus hunna innahunna. Inna plus antum innakum. Inna plus antunna innakunna. Inna nahnu menjadi innana au inna, ya, innana au inna. Jadi inna plus na langsung gitu ya, innana, atau inna nunnya dibuang satu boleh, nggak masalah ya. Jadi innana atau inna itu sama saja. Sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi ini domir-domirnya ya. Jadi untuk huwa dia hu. Nanti bisa hu atau hi. Hu bisa hi. Kemudian untuk hiya ha. Untuk antaka ini domirnya pentingnya. Untuk antiki. Kemudian untuk ana bisa iya, dia asalnya iya. Nunnya nun wiko ya, atau nanti bisa ni begitu. Kemudian innahum hum bisa him. Kemudian innahunna hunna bisa hunna atau hinna. Kemudian antum kum, antunna kunna, nahnu na. Ya. Nahnu na, itu domir-domirnya yang harus dihafal atau dipahami. Oke, soal ada pertanyaan?
Tidak ada ya. Kalau tidak ada, lihat. Taib. Kemarin kalau nggak salah Anda sudah memberikan rumus inna ya. Masih ingat nggak rumusnya? Nah, inna gitu ya. Inna, nah, setelahnya, setelah inna di sini ada ismuha, ya, isimnya, dan ada khobaruha. Nah, khobarnya, isimnya itu harus mansub. Ingat ya, mansub. Kemudian khobarnya harus fathah. Fathah ya. Nah, khobarnya harus marfu, maksudnya begitu. Marfu ya. Nah, udah ya. Jadi inna mansub, kemudian khobarnya marfu. Mansubnya dengan apa? Dengan harokat nasab. Tergantung isimnya ya. Tergantung isimnya. Kalau isimnya mufrad, ya. Kalau isimnya mufrad, maka nasabnya dengan apa? Fathah. Nah. Ustaz, keterangan yang di atasnya apa ya? Ismu yang atas ismuha khobaruha. Ismuha artinya isimnya. Jadi yang pertama disebut dengan isim inna, yang kedua khobar inna, begitu. Yang kedua khobar inna. Jadi ya, untuk inna dia ada isimnya, ada khobarnya. Isimnya harus mansub, ini kedudukannya. Harus mansubun. Khobarnya harus marfu'un. Begitu. Tapi mansubnya dengan apa? Nah, mansubnya dengan harokat isim masing-masing. Kalau dia mufrad berarti mansubnya dengan fathah. Nah, kalau dia musanna maka mansubnya dengan ya. Musanna iya. Nah. Musanna ya. Nah, kalau jama taksir, jama taksir, jam'ut taksir, ya, maka mansubnya dengan fathah. Nah, ya. Kemudian kalau jama mudzakkar salim, jama mudzakkar salim, maka mansubnya dengan iya. Gitu ya. Dengan ya. Kemudian apa lagi? Jama muannas salim. Nah, jama muannas salim, maka mansubnya dengan kasroh. Gitu ya. Cukup sampai situ karena setelahnya sama. Ya, hanya saja nanti pemnun minas shorof sama ya, pemnun minas shorof. Tapi marfu'nya. Sekarang marfu'nya. Kalau mufrad marfu'nya dengan dhammah. Yang pertama dhammah ya. Ini sejajar dengan ini ya, mufrad nih. Kemudian musanna marfu'nya dengan alif. Naam. Jama taksir marfu'nya dengan dhammah. Naam. Jama mudzakkar salim marfu'nya dengan al-waw. Jama muannas salim marfu'nya dengan dhammah. Nah, ini dia kaidah. Jama taksir dengan dhammah. Nah, ini dia kaidahnya. Yang nomor 3 taksir, Ustaz. Jama taksir. Naam, jam'ut taksir. Taksir ini 1 mufrad, 2 musanna, 3 jama taksir, 4 jama salim, jama mudzakkar salim, 5 jama muannas salim.
Baik, jadi anak ulangi lagi, inna dia ada isimnya, ada khabarnya. Isimnya harus mansub, khabarnya harus marfu. Nah, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya tergantung isimnya. Kalau isimnya isim mufrad tunggal, maka dengan fathah, harus difathahkan. Kalau isimnya isim musanna, maka dengan ya. Kalau isimnya jamak taksir, dengan fathah juga sama. Kalau isimnya jamak mudzakkar salim, dengan ya. Kalau isimnya jamak muannas salim, dengan kasrah tanda nasabnya. Kemudian khobarnya harus marfu. Di setelahnya itu khobar inna harus marfu. Marfunya dengan, kalau dia mufrad dhamma, kalau musanna alif, kalau jamak taksir dhamma, kemudian jamak mudzakkar salim wawu, kemudian jamak muannas salim marfunya dengan dhamma. Ya, silakan screenshot. Ya. Tidak berhasil 5, 6. Ini kaidah inna ya. Kaidah inna. Yang terakhir jama apa tuh? Muannas salim. Mana? Qaidatu inna. Itu yang nomor 4 jama mudzakkar salim. Nomor Yang 4 5 jama muannas mudzakkar salim. Nah, yang kelima jama muannas salim. Nah, yang nyambung ke nahu bagian 2. Kelas? Tepat. Ustaz. Silakan. Afan Ustaz, kaidah in artinya apa Ustaz? Kaidah inna. Kaidah itu kaidah artinya. Kaidah inna. Jadi inna rumusnya begini. Inna ada isimnya, ada khabarnya. Isimnya harus mansub, nah khabarnya harus marfu. Kelas? Belum. Belum, silakan. Belum Ustaz. Nah, Di sini nggak ada domir antuma Ustaz. Ini untuk antuma. domir antuma? Ya. Lah, ini bukan domir kita. Ini Nggak, tanda-tanda. maksudnya ina plus domir maksudnya. Oh, naam sahih, tidak ada di situ ya. Baik, untuk antuma huma. Ya. Antuma Inahuma. huma. Naam, untuk huma. Innahuma jadinya. Innahuma, innakuma. Untuk antuma huma, untuk huma. Kelas ini? Oh, udah. Terus ya. Baik, ini tambahin boleh, nggak masalah. Nah, untuk huma dan antuma ya. Inna. Inna plus huma ini sama dengan innahuma. Mau yang perempuan, mau yang itu sama. Sama saja. Innahuma. Untuk antuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna plus antuma sama dengan innahuma. Ya, silakan ditambahin. Kelas? Tunggu. Belum Ustaz. Itu inna hukma apa inna apa Ustaz?
Inna plus huma, innahuma. Inna antuma. Inna plus antuma, innakuma. Innakuma. Nah, kuma panjangnya. Kuma. Iya. Saya screenshot Ustaz. Nah, nanti di screenshot insyaallah. Dikirim di grup nanti ya, postingan IG. Kelas? Kelas ya. Sekarang praktiknya. Ingat ya, barusan inna isimnya mansub, khobarnya marfu. Ingat ya, isimnya mansub, khobarnya marfu. Kita lihat. Adkhil inna alal jumali al-atiyati. Adkhil, mana adkhil? Masukkan. Naam, dari kata-kata apa? Dakhala Adkhala. Oh, bukan dahol. Adkhala yudkhilu. Oh ya. Adkhala yudkhilu fil amarnya adkhil. Ini artinya adkhala yudkhilu memasukkan. Berarti kalau adkhil masukkanlah inna huruf inna alal jumalil atiyah ke kalimat berikut ini. Baik. Nomor 1, apa nih bacanya? Huwa tajirun. Tajirun. Nah, huwa tajirun ini asalnya adalah mubtada khabar. Huwa mubtada, tajirun khabar. Ketika dimasuki huwa, ketika dimasuki inna, afwan. Berarti inna plus huwa jadi apa? Innahu gitu ya. Innahu. Kemudian tajirun gitu. Tajirunnya nggak berubah Ustaz ya? Tajirnya nggak berubah. Nah, ya, tajirnya yang berubah. Mubtada khabar ketika dimasuki inna yang berubah hanya mubtadanya saja, khabarnya tidak. Ya ini. Jadi inna masuk ke mubtada dan khabar. Yang berubah ini mubtadanya, yang tidak berubah khabarnya tetap. Ya. Jadi innahu tajirun. Sekarang isim innanya mana? Tajirun. Isim innanya hu. Nah. Isim innanya adalah domir hu. Kemudian tajirun ini apa? Khobar inna. Khobarnya. Nah, berarti hu dia kedudukannya mansub dan tajir kedudukannya marfu, begitu ya. Dan tajir kedudukannya marfu. Taib hu nanti i'rabnya karena dia adalah domir yang mabni atau dia domir yang mabni dan domir selalu mabni, maka i'rabnya sebutkan dulu. Berarti hu domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin isim inna gitu ya. Fi mahalli nasbin isim inna. Nah sekarang tajirun kan marfu. Karena dia apa? Khobar inna. Marfunya dengan apa? Domah. Nah, marfunya dengan domah. Kenapa dengan domah? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Nah, tab yang kedua. Kiri ya. Apa nih bacanya? Ana talibun. Ana mubtada, talibun khabar. Ketika dimasuki inna menjadi apa? Inna plus anna innani. Nah, boleh innani atau inni ya, silakan. Innani apa? Talibun. Innani talibun. Mana isim innanya? Ya. Naam, ya-nya itu ya. Nunnya dia wiqayah. Jadi ya dia domir muttasil mabniyan ala sukun fi mahallin nasbin khabar fi mahallin nasbin isim inna. Talibun apa?
Khobar. Khabar marfu. Khabar inna marfu. Wa alamatu rafi, tanda rafanya apa? Doma. Doma. Kenapa doma? Mufrad. Karena mufrad. Sahih. Taib yang ketiga. Kemudian apa nih bacanya? Hum. Yabani. Sahih. Ketika disambung inna ditambah inna jadi apa? Innahum. Na'am. Innahum minal Yabani. Yabani. Mana isim innanya? Hum. Nah, isim inna dia domir muttasil. Hum. Mana khabar innanya? Yabani. Khabar innanya adalah jar majrur minal yaban. Ini ya. Khabar innanya adalah jar majrur bentuknya minal yaban. Ya, jar majrur kedudukannya marfu khabar inna. Taib arba'ah. Arba'ah apa nih bacanya? Antum. Azkiya'u. Nah, ketika disambung inna jadi apa? Innakum. Nah, berarti menjadi innakum azkiya'u. Nah, ya, antum azkiya tadi mubtada dan khabar ya. Kemudian innakum azkiya, berarti kumna jadi apa? Domir. Isim inna. Domir muttasil di mahali nasib isim inna. Azkiya khabar inna marfu. Tanda rafanya apa? Doma. Kenapa doma? Karena takdir ya Ustaz. Karena jama taksir. Azkiya jama taksir ya dari kata zakiyun. Nah, taib khamsah. Khamsah apa? Iya, mutazawwijatun. Iya, mubtada, mutazawwijah, khabar. Nah, ketika dimasuki inna jadi apa? Innaha Zawijatun. Mutazawwijatun. Mana isim innanya? Khabar innanya? Mutazawwijah. Nah, ya, mutazawwijah khabar inna marfu, tanda rafanya domah karena Itu Anas. mufrad ya. Nah, mufrad tidak ada alasan muannas atau mudzakarnya. Taib sittah. Apa nih sittah? Muslimuna. Nah, nahnu mubtada, muslimun Khobar. Ketika dimasuki inna menjadi apa? Inna muslimun. La Muslimina. Oh iya, muslimina. La Muslimuna, Ustaz. Kan wow, Ustaz. sahih. Naam. Muslimuna. Wow, doma. Apa isim innanya mana? Isim innanya mana? Isim innanya dulu. Iya. Ini boleh inna atau innana ya, boleh ya. Nah, muslimuna di sini tandanya mana? Wow ya, dia khobar inna marfu, tandanya adalah wow. Jadi bukan harakat ujung lagi ya. Nah, kenapa wow? Mudzakkar salim. Karena dia masuk ke jama mudzakkar salim. Sahih. Dari mana tahunya jama mudzakkar salim? Dari wow. Nah, cirinya adalah una atau ina gitu ya. Iya. Jama mudzakkar salim. Ina atau una. Taib sab'ah apa?
Antunna mujtahidatun. mujtahidatun. Sahih. Antunna mubtada wa mujtahidat khobar. khabar. Ketika dimasuki inna jadi apa? Inna kunna mujtahidatun. Mujtahidatun. Nah, mana isim innanya? Kunna. Ini ya, isim inna dhamir mutasil fi mahalli nasbin isim inna. Wa mujtahidat apa ini? Khobar Inna. li'anna Tanda rupanya apa? anak salim. Tanda rupanya adalah dhamma karena Karena dia salim. Sahih. Tamania apa nih? Kunna muslimatun. Ketika disambung inna jadi apa? Innahunna apa kunna ya ini? Kunna bukan kunna. Innahunna muslimatun. Sahih. Mana isim innanya? Hunna. Dan muslimat apa ini? khobar inna. Inna marfu. Tanda rofanya apa? Dhamma karena jama muannas salim. Sahih. Baik. Kemudian 9 apa nih? Anta rajulun ghaniyun. Apa kedudukannya anta? Mubtada. Wa rajulun Khobar. Ghaniyun apa? Naat. Sifat sahih atau na'at. Na'am. Sifat. Tapi ingat ya, sifatnya ini dia mengikuti khobarnya nanti. Ketika dimasuki inna jadi apa? Innaka. Sahih. Innaka apa? Rajulun ghaniyun. Nah, innaka rajulun ghaniyun. Mana isim innanya? Rajulun. Rajulun khobar inna. Ghaniyun sifat untuk rajul. Sifatun lirajul. Baik, asyarah apa nih? Anti. Zakiyatun. Anti mubtada wa zakiyah Khobar in. Nah, ketika khobar, nah, khobar ya belum ada innanya, khobar masih khobar. Ketika dimasuki inna jadi apa? Innaki zakiyatun. Baik. Ki apa ini? Isim inna. Khobar inna marfu. Tanda rofanya dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia mufrad. Sahih. Ada pertanyaan silakan. Ustaz, aku mau nanya, kalau misalnya kita nih ada yang akikah 2 perempuan, berarti saya pakai huma ya? Naam. Huma. Terus kalau ada laki, ada perempuan, misalnya perempuan 2, laki 1, kayak saya pakai apa? Huma juga sama. Ada laki juga? Hum juga? Nah, kalau ada laki-laki dan perempuan, maka gunakan domir laki-laki. Nanti Huma. Antum ya Ustaz. Kalau 2 orang huma. Kalau 3 orang? Kalau 3 orang pakai domir jamak, berarti hum. Iya. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan, gunakan domir untuk laki-laki. Kalau 2 orang laki 1, misalkan perempuan 1, berarti huma 2 orang ya. Atau mau pakai hum enggak masalah, sebenarnya tidak masalah ya. Tapi kalau mau ditempatkan berarti huma. Kalau 3 orang ke atas berarti hum. Ya Ustaz. Nah, Dikuatkan laki-lakinya ya Ustaz ya.
Maka Dikuatkannya laki-lakinya ya yang di ininya. na'am, gunakan domir untuk laki-laki. Tapi ingat ya, ini huma ini untuk orang ketiga ya. Huma untuk orang ketiga, huma dan hum. Kalau dia katakannya orang kedua, maka gunakannya apa? Antuma. Antuma dan antum. Gitu. Ini untuk orang ketiga, artinya dia gitu ya. Tapi kalau orang kedua, kamu, maka gunakan antuma dan antum. Orangnya nggak kelihatan gitu ya Ustadz ya kalau kayak gitu ya. Kalau orang ketiga, nah orang ketiga orang yang dibicarakan. Yang dibicarakan ya. Nah, Antuma. kalau antuma berarti kamu orang yang diajak bicara. Gitu. Jadi gunakan domir antuma kalau untuk kamu orang kedua langsung. Kalau huma untuk orang ketiga. Salah satu. Nah, betul. Silahkan, ada lagi pertanyaannya? Ini mafhum, kosakatanya paham artinya? Azkia cerdas ya. juga Ustadz ya. Zakia Azkia, nah azkia itu cerdas. kaliannya. Nah, azkia itu cerdas ya. Tapi kalau azkia, Zakia cerdas. nah, Azkia azkia ini artinya suci. Kalau ke Z, Zaki, nah, Zaid. Tapi kalau Zaid. ini artinya suci ya. Zaki. yang nomor 4 itu suci artinya Ustadz. Lah, kalau itu cerdas. Azkia pakai dal. Dari kata zaki, zaka, Oh. zaki. Nah, pakai zal kalau itu zaki, nah kalau zaki pakai artinya za. suci, bersih ya. Tazkiyah itu nafas itu, mensucikan jiwa ya. Zai, zai. Z. Nah, pakai zip. Ini suci. Azkia suci, pakai zai suci. Tapi kalau pakai dal, dia Cerdas. zaki, cerdas. Cerdas. Hmm. Kelas, habis soal? Tidak ada pertanyaan? Ingat ya, rumus inna ini harus dihafalkan rumusnya. Taib. Khamsah. Iqra'il amsilatal atiyah. Iqra'il amsilatal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut. Nah, bacalah contoh-contoh berikut. Yang pertama apa? Mudarris. Jadi datun jadi dun. Nah, al-mudarris jadi dun. Al-mudarris sebagai apa? Mubtada. Mubtada wa jadidun Khobar. khabar. Nah, Khobar. ketika dimasuki inna menjadi apa? Inna mudarrisa jadi dun. Nah, al-mudarrisa sekarang menjadi apa nih kedudukannya? Isim inna. Nah, jadi dun menjadi khobar inna. Begitu ya. Jadi yang berubahnya itu ya mubtada khobar ya, mubtada khobar ketika dimasuki inna yang berubah hanya mubtada. Adapun khobarnya tetap. Ya. Contoh yang kedua, apa nih? Fatimatu Tabibatun. Nah, Fatimah mubtada wa tabibah apa? Khobar. Khabar. Naam. Ya, Fatimah tabibah apa maknanya? Fatimah seorang dokter. Fatimah seorang dokter. Ketika dimasuki inna, tadinya Fatimah tuh menjadi inna Fatimata Tabibatun. Berarti Fatimata di sini sekarang kedudukannya apa? Isim Inna mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah karena mufrad. Tabibatun khobar inna marfu. Tanda rafanya dhammah karena mufrad. Nah, taib salasa. Apa nih?
Hamidun. Hamidun mutazawwijun. Hamidun mubtada, mutazawwij Khabar. khabar. Nah, apa artinya Hamid mutazawwij? Hamid belum menikah. Sudah menikah. Sudah ya? Nah, Hamid menikah. Nah, sudah Oh, menikah ya. Hamid menikah. Oh. Nah, ketika ditambah inna berarti inna Hamidan. hamidan mutazawwijun. Mutazawijun. Nah, hamidan berarti kedudukannya sebagai apa? Isim inna. Isim inna mansub, tanda nasabnya fathah karena Fathah. karena Isim inna. karena mufrad. Mufrad. Oh iya. Nah, mutazawijun khabar inna Khabar inna. Marfu. tanda rafanya Doma. dhamma karena Mufrad. mufrad. Nah, Nah, begitu ya. gitu ya. Jadi gampang ya. Insya Allah Ustaz. Nah, Sahla. Insya Allah. jadi mubtada khobar ketika dimasuki inna maka yang berubahnya adalah mubtadanya saja. Oh ya, Adapun khobarnya berarti- tidak. Artinya yang ditambah inna. Apa artinya? Innal mudarris jadi idun apa artinya? Inna itu kan Sesungguhnya. Sesungguhnya saya al mudarris Guru itu baru. Nah, inna Fatimata tabibatun. Sesungguhnya Sesungguhnya Fatimah orang dokter. Inna Hamidan mutazawwijun. Sesungguhnya Hamid sudah menikah. Sudah menikah. Nah, Ini kayak penekanan gitu ya. Jadi yang ini sama ini. na'am taukid. Yang namanya taukid. Inna itu huruf taukid. Oh, ini taukid. Inna huruf taukid. Taib sittah. Adkhil inna ala al-jumal al-atiyati waddabt. Wadbit. Bukan waddabt. Wadbit. Awakhir al-kalimati. Adkhil. Mana adkhil? Masukkanlah inna ala jumalil atiyati ke kalimat-kalimat berikut. Wadbit. Apa artinya wadbit? Dan harokatilah. Nah, dan harokatilah atau berikan dobat ya, berikan harokat awakhirul kalimat, akhir-akhir kalimatnya, akhir-akhir katanya. Nah, taib wahid apa nih? Adar. Ad-darsu sa'bun la ya, ad-darsu sahlun ini. Ini foto bukunya ya. Adar susah lun. Nah, ad-darsu sahlun deh. Ad-dars apa nih kedudukannya? Pelajaran. Mubtada. Wasabun Khabar. khabar. Nah, apa maknanya ad-darsu sabun? Pelajaran. Sulit. Nah, berarti kebalik ya, ini salah nulisnya. Ad-darsu sahlun harusnya. Nah, jadi kita tambahin inna jadi apa? Inna adar Jadi inna dars. Yang tadinya darsu menjadi apa? Darsa. Nah, inna darsa bun. sa'bun. Nah, berarti ad-darsa dia sebagai apa? Isim inna. Nah, isim inna ditandain dengan hamzah itu ya, i gitu. Wasa'bun apa? Khobar inna. Nah, makanya kan tadi isim inna harus mansub. Ya, dan ad-darsa di sini mansub dengan Fathah. fathah. Kenapa dengan fathah? Karena mufrad. Karena mufrad gitu ya. Jadi inna darsa sa'bun, sesungguhnya pelajaran itu tidak susah gitu ya. Diganti sa'bunnya sahlun ya, jangan sa'bun. Nyari nggak tahu Ustaz pakai sabun.
Tergantung pelajarannya Ustaz. Tergantung pelajarannya. Insya Allah bahasa Arab saklun. Kalau salah sabun Ustaz. Nah, sabun kebalikannya sahlun gitu ya. Baik, Sabun. Islan, apa Islan? As-sayyaratu Jamilatun. latun. As-sayyarah mubtada wa jamilah Khobar. khabar. Nah, ketika dimasuki apa? Sayyarata. Nah, innas sayyarata fathah Jamilatun. jamilatun. Nah, yang tadinya sayyaratu menjadi sayyarata ya. Kata. Jamilatun tetap domah karena dia khabar. Berarti isim innanya mana? Sayyarah. Mansub ya, mansubnya dengan fathah karena mufrad wa jamilah khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, dan mufrad Selasa, apa nih Selasa? Kitabullahi. Naam, Al-Quran apa? Mubtada. Wa kitab Khobar. khabar wa huwa wa Allah mudhafun ilaih. Ketika dimasuki inna jadi apa? Innal Qur'ana kitabullahi ya. Innal Qur'ana, perhatikan ini, inna al-Qur'ana. Berarti Quran dia kedudukannya sekarang apa? Isim inna mansub wa alamatun nasbihi fathah li'annahu mufrad. Nah, wa kitabu khabar inna marfu' wa alamatu rafi'i dhammah li'annahu mufrad wa huwa mudhaf wa Allah lafdzul jalalati mudhafun ilaihi kama tajrihi al-kasratu li'annahu mufrad. Nah, taib arba'ah apa nih? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Naam. Muhammad apa nih? Mubtada. Rasulu khabar mudhaf. Naam. Dan Allah mudhafun ilaih. Ketika dimasuki inna jadi apa? Muhammadan gitu ya. Tadinya Muhammadun, sekarang inna Muhammadan Rasulullahi. Muhammadan berarti menjadi apa? Isim inna mansub, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Rasulu khabar inna marfu' marfu'in dhammah dengan mufrad. Wa mudhaf. Khamsah apa nih? Aminatun talibatun. Nah, aminah mubtada wa talibah khabar. Dimasuki inna jadi apa? Inna aminata talibatun. Nah, jadi aminata menjadi isim inna mansub dengan fathah, talibah marfu dengan khobar inna marfu dengan dhammah. Sittah apa nih? Al-lughatul arabiyyata. Arabiyyata apaan? Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Naam, sahih. Al-lughah apa? Mubtada ya. Wal arabiyyah khabar na'at. Baru sahlatun apa? khabar. Ketika dimasuki inna jadi apa?
Innal lughata al-arabiyyata latun. Nah, begitu ya. Berarti al-lughata dia isim, inna mansub, wa sahlatun khabar, inna marfu. Nah, sab'ah. Hadhihi sa'atu goliyatun. Nah, mana mubtadanya? Hadhihi. Nah, wasa'ah mada? Hah? Badal bukan Ustaz. Badal. Wa ghaliyah Khobar. khobar. Baik. Ketika dimasuki inna jadi apa? Hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Nah, mana isim inna ya? Hadhihi isim inna. Dan sa'ahnya badal. Nah, khobar innanya ghaliyah. Nah, pakai inna hazi ya Ustaz, pakai inna hazi itu. na'am, inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Baik. Tamaniyah apa nih? Bilalun. Ghaniyun. Nah, ketika dimasuki inna jadi apa? Inna bilalan ghaniyun. Nah, berarti Bilal jadi isim inna mansub dengan fathah. Ghaniyun marfu, ya, khabar inna marfu dengan dhammah. Tis'ah apa nih? Al-mudiru fasli. Nah, mudir mubtada wal khabarnya fil fasli sibul jumlah. Ketika dimasuki inna jadi apa? Innal mudiro fil fasli. Innal mudiro fil fasli. Berarti mudiro di sini apa? Isim inna wal fil fasli khabar inna. Nah, asyara. al-ma'u baridun ma mubtada wal barid khabar. Ketika dimasuki inna innal ma'a baridun. Nah, al-ma'a dia isim inna wa barid khabar inna. Nah, dan penjelasannya ini di bawah dia. Contohnya as-sayyaratu jamilatun, asalnya mubtada khabar, ketika dimasuki inna sayyarata berubah menjadi fathah. Jamilatun sayyarata menjadi isim inna dan jamilatun menjadi khabar inna. Nah, soal di sini ada pertanyaan, silahkan. Ustaz, izin bertanya. Untuk nomor 6 itu al-arabiyah itu tulisannya naat kah? Nah, kemudian naat untuk keluar. Kalau untuk nomor 7 satu itu badal tulisannya. Badalun. Ustaz. Mana? Badalun. Ini artinya badalun itu Ustaz. Badal itu artinya pengganti hadhihi. Kedudukannya sama dengan hadhihi. Nah, kalau hadhihi kan mubtada, dia marfu kedudukannya, maka as-sa'ah juga karena dia badal artinya sama kedudukannya dengan hadhihi, harus marfu juga jadi as-sa'atu. Ketika dimasuki inna hadhihi berarti hadhihinya kan jadi isim inna dan harus mansub, ya, karena hadhihi dia nggak bisa hadhiha, nggak berubah karena hadhihi kan isim mabni. Dia mabni, isim isyarah mabni, termasuk isim mabni. Jadi hadhihi saja tetap walaupun dimasuki inna, tapi kedudukannya mansub. Maka as-sa'ata
karena badal untuk hadhihi harus mansub juga. As-sa'ata mansubnya dengan fathah karena dia isim mutlaq. Nah, Afum, ada pertanyaan lagi silakan. Nah, fadhalna. Ya, setelahnya ta'ammal misalain. Mungkin ada 5 menit lagi ya. Ta'ammal misalain. Perhatikan dua contoh ini. Summa kawwin jumalan mislaha minal kalimatil atiyah. Kemudian susunlah kalimat seperti kedua ini dari kata-kata berikut di bawah ini ya. Al-misal al-awwal, contoh yang pertama misalkan sini Aminal Hindi anta am min Pakistan. Kemudian al-misal tsani at-tabibun anta am muhandisun. Nah, apa ini? Jadi Aminal Hindi anta berarti ini katanya ya. Ini katanya dia anta, kemudian al-Hind, kemudian Pakistan begitu ya. Jadi Aminal Hindi anta amin Pakistan. Kemudian yang kedua ini berarti kalimatnya adalah anta tabibun, kemudian muhandisun. Jadi menjadi at-tabibun anta am muhandis. Contoh misalkan apa maknanya dulu ya? Maknanya Aminal Hindi anta, apakah kamu dari India gitu ya? Am min Pakistan, atau dari Pakistan ya. Am ini artinya atau. Kemudian at-tabibun anta am muhandisun, apakah anda seorang dokter atau seorang insinyur? Misalkan nomor 1 kita kerjakan. Anta mujtahidun kaslanu. Berarti apa? Anta mujtahidun. Ya, berarti mujtahidun gitu ya. Anta mujtahidun. Anta am kaslan. Oh gitu. Begitu. Ya. Mujtahidun anta am kaslan. Apakah kamu bersungguh-sungguh atau malas-malasan? Nah, ya. Ini ya. Tapi kalau misalkan yang kedua ini kan negara, berarti kan cocoknya bukan apakah kamu Sin, bukan kan? Apakah kamu Cina, bukan kan? Maksudnya negara Cina, bukan. Tapi apa? Apakah kamu dari, gitu kan? Berarti pakainya contoh yang pertama. Jadi apa? Aminasini anta hiya apa? Nah, aminasini hiya. Nah, min Yaban. Nah, begitu. Jadi Aminal Sini hiya Aminal Yaban. Apakah dia dari Sin, dari Cina, atau dari Jepang? Gitu. Nah, ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya untuk tempat, maka menggunakan contoh yang pertama ya, dari gitu. Tapi kalau pertanyaannya seperti misalkan mujtahid, kata sifat seperti ini, maka menggunakan contoh yang kedua. Apa? Ustaz, Ya? Ustaz, apa bedanya anta minal sini itu? Sama sebenarnya, cuma dibalik saja. Anta mujtahidun am kaslan, sama saja. Anta minal sin am minal yaban, sama sebenarnya. Hanya dibalik saja. Tapi boleh yang seperti tadi gitu. Nah, anta gitu atau maksudnya kita ikuti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa bukunya.
nggak masalah. Tapi ketika misalkan Kalau manusia bagaimana Ustaz? Si itu apa sih itu gitu? Nama si apa nama si B gitu bagaimana? nah berarti a anta atau a Muhammadun anta am Ahmad misalkan begitu. Maka menggunakan contoh nomor 2. Nah, disesuaikan aja maknanya misalkan ya. A Muhammadun anta, apakah kamu Muhammad? Am Ahmad atau Ahmad? Sesuaikan aja maknanya ya. Gitu. Baik, latihan berarti nomor 3 sampai 10 ini. Nah, PR. Ya PR. Wajib. Nah, wajib nanti 3 sampai 10. Boleh tulis di sini atau tulis di kertas, Ustaz? Di sini saja ya, kemudian potong nggak masalah. Di buku maksudnya tulis saja di buku kemudian dipotong nggak masalah. Insyaallah. Nah, Mudah-mudahan bisa ya. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Ikuti aja 2 contoh yang di atas, sesuaikan dengan maknanya ya, pahami maknanya. Sekiranya maknanya salah, ganti berarti dengan contoh yang kedua atau yang pertama. Sahlah. Nah, kalau gitu berarti kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.